Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Ini nak ngomong kuku dikurangi. Lagi jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai, kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu ndak fair, apa? Nggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane opo? Nah, walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 1, cek sareples, cek badi 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang, kowe di poin 5. Pemeneh wis ra mulang ngongkonan, lha malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan, wis malah hisabe bet. Atau mulang santri kon gawe botot ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya, no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo ge ngoten, anak kulo anak kandungku. Kulo niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kulo yen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorane guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak kok lagi ngono. Guyon lu angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku. Lah aku mau ganggu barang mewah. Bangun ki ngoten, nek santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Bangun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok iso seneng ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Mulai kulo saiki tak tiru. Balik. Badhe nyeluk anak kulo. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan?
Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'adiri, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makilul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, salah aku ora Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang kok. Gak ngarang salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan wis mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, sanggup putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau dong ngerasakno tengah aku, bapak niku nak tuh badhe pondok di bali santri pas guyon ora terus. Sampai itu. Santri ku sudah dicumbek wong tuane kadang wong kondisi malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kada santri ra diwesel. Nggih, biro-biro masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebuireng. Dulu Bapak Wahab itu, Bapak Wahab sebuah pendiri NU itu rokokan. Pas bunyi-bunyi dulu kan nggak ada listrik, itu santri saking kacau nih. Bunyi-bunyi itu dolan ning pondok, petengan ning pondok musala rokokan. Itu santri itu liwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri. Ya paham santri lho, Kang jare join. Rokok itu join. Santri saiki sak fakir-fakire iku tetep ngekeki sak leran gitu. Bisa ora ya rokok sitok iku digo. Lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan real. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh nggak kan biasa Mbah Kim di MGS. Nah ya Mbah Kim kan rokokan. Santri lipat. Kang nilai korek kan kayak gitu. Bareng di Sumet. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya model. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy'adiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy'adiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Batu Revan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa?
Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratin mau istilah. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sepenting kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek ini Gus. Lha misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Wong ngenes kan yakin. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah terus. Sing kanca mboknyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada. Gus Naji ya rawuh, tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah kok haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jenenge anak nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh itu kau spontan yo komentar. Lho cayune ngono grembek celek. Sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo dobatin to ora kira-kira. Kok nek sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah kok nek ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi itu kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar resep. Ora usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama siapa kalimatnya ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsara wa fil muslimin.
Saya itu paling suka sama orang alim, qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok itu tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucub hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya saya Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jad, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yosi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Terus Yas awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu julimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul kayak gue bojone mesti wae iki. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi Eropa. Ya ora iso ngono dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Don. Jadi syarat itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK itu misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nambah antem ngono. Kalau anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya
sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk nopo Islam karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan